writing hortatory text exposition. I repeat again, integrating Grammarly in students writing hortatory exposition text through genre-based approach. Now we go to the backgrounds of the problem. Integrating Grammarly in writing hortatory exposition text through genre-based approach is an alternative way to check the student writing. A Grammarly program could detect the student's work on some cases such as plagiarism, contextual spelling check, grammar, punctuation, style, and also word choice. Grammarly also help the student to increase the student's motivation to revise their writings error. Furthermore, in this case, the teacher don't have enough time to give the score and to give the score directly for the student's performance. So according to Highland 2004, scoring was one of the factors in assessing writing to let the scoring procedures. And it means that the students were very benefit from the teacher feedback to revise the writing performance. And as our Sila stated that 2010, students writing are never given back to the student to be revised. And hortatory exposition text, it is a kind of the text to persuade the listener that something should or should not be a case. There are three elements of the hortatory exposition text. There are thesis, argument, and recommendation. And here there are some dilemma for the students to write the hortatory exposition text, such as they are so very confused what will they want to write. They don't know how to start to write, and they are afraid to make a mistake in grammar, and they don't have an adequate knowledge to write a good paragraph based on the generic structures. So lack of the writing proficiency became the dilemma for the student to write their text. Based on the dilemma above, the teacher need to solve the problem by teaching writing hortatory text through genre-based approach. There are 4 stages that the researcher will do. First, building knowledge of the field, modeling of the text, joint construction, and independent construction. There are some recent studies that have been conducted related to my research. First, it is conducted by Tuan 2011, Yang 2012, and Nisak 2008. They conducted the genre-based approach brought benefit in teaching writing activity. In this research, genre-based approach enhanced the student writing ability by helping them to improve the students' ability to complete their writing assignment as a successfully. And according to Nuraza 2019, Nova 2018, Faraji and Calerino 2019, they conducted by integrating Grammarly in writing text by administrating kind of the genre. In this research, they using the genre such as in narrative text, abstract and free writing, and they got the success to integrating a grammar. And according to Karyawati 2018, she examined Grammarly as a tool to improve the student writing quality. In here, the researcher examined Grammarly as a tool to improve the student writing quality. They investigated to find out whether Grammarly could improve the student writing in descriptive text. A writer focus for the teaching generic structure of the descriptive text to improve the student quality. So relating to the previous studies, in my research, the writer would like to investigate Grammarly in writing hortatory exposition text through genre-based approach. And as we know that writing hortatory through genre-based approach has not applied in some researchers. Implementing genre-based approach in teaching writing hortatory gave an alternative solution since genre-based approach build the student knowledge. So based on the research, based on the
problem of the research, the writer would like to formulate two research questions. First, whether there is any significant difference in students' writing achievement before and after implementation of the Grammarly through Jongara-based approach. Second, how does the student attitude on integrating Grammarly in students' writing hortatory exposition text through Jongara-based approach? Next, the methodology of this research. The writer used the pre-experimental design to know whether there is whether integrating Grammarly through Jongara-based approach had an effect in writing hortatory exposition text. The one group, pre-test and post-test, was used in this study. Pre-test was administered to know the student writing hortatory exposition text. Then the teacher gave a treatment for the egg time and the ending of this activity by giving the post-test. And as I said that there are 4 stages implementing Grammarly in writing hortatory exposition text. First, building knowledge of the topic. In this stage, the teacher build the knowledge on the field of the meaning works, the student awareness in social purpose of the Jongara. In this activity, the teacher led the student to gain enough knowledge about the topic. And then for the second point, modeling text. This is as the scaffolding activity that involve the student and that involve the teacher and the student to discuss and explore the stages of the Jongara from the generic structure, grammatical feature, and etc. And in this stage, the teacher gave the representative sample of the target of the Jongara. The third step, joint construction. Teacher and student construct a target of the Jongara. It is as the whole activity. The activity led the student to know the written text. So the teacher asked the student to work on the group to produce the parallel text. In this stage, the student utilized Grammarly as a part of the scaffolding activity. And the last stage, independent variable. This is the teacher led the student to write the target of the text independently to apply what they have learned from this activity. And the respondent of this research, this is for the second grade of the second year of senior high school in Pangkal Pinang, Bangka Belitung. And there are 2 variables in this research. First, dependent and independent variable. Writing hortatory exposition is the dependent variable, and integrating Grammarly through Jongara-based is the independent variable. And in this study, the writer used t-test to compare the means of the pre-test and post-test, and then Kolmogorov-Smirnov test was utilized to find out the normality of the distribution of the pre-test. Next. For the data analysis technique, as I said before, we use the pre-test and post-test in writing hortatory exposition, and then a statistical procedure was administered by using for the t-test. And after that, the data from the pre-test and post-test analyzed began the calculation of normality distribution. And after that, for answer the research question, the second research question, I use the Likert scale. This is to know the students' motivations, and then based on the ASWA 2012, the student attitude will formulated by neutral, positive, neutral, and negative. Okay, the result of this discussion, the first research questions, here, the data was obtained by the writer to know the writing hortatory exposition text in pre-test and post-test. So,
Kolmogorov-Smirnov test was utilized to find out the normality distribution of the pretest. When you see that when the significance is higher than 0.05, the distribution of the pretest is normal. The data show that the significance of the pretest was 0.200, which was higher than 0.05. So it means that the distribution score of the pretest were normal. And when you see the table 2, for the Reprenis test, to know the homogeneity of the variance, the writer administer Reprenis test, and you can see here the data show that the significant value was 0.095, was higher than 0.05. The conclusion is the sample of the population was homogeneous. And for the table 3, this table provides the result from the pre-test and post-test. It shows that T-count 5.710, the table with the deviation at the level significant alpha 0.05 was 2.045. And the table showed that T-count was higher than T-table. Therefore, Grammarly through John Grabe's approach improved the student writing hortatory exposition text. So the second research question here, what I said before in the collecting for the student attitude, I use the Likert scale. The category of the student attitude in learning writing exposition that formulated into positive, neutral, and negative. And you can see here the data show that 29 students had a positive attitude on integrating Grammarly in writing hortatory exposition text, while 6 students or 17% student was neutral. So from the interpretation above, it was found that the students' attitude was positive toward the use of the technology in John Grabe's approach in teaching writing exposition text, while John Grabe's approach improved the student writing hortatory exposition text. Next, so this is the last point. The conclusions is it's found that Grammarly is developed by the learning student writing hortatory exposition text through John Grabe's approach. It means that the student have the opportunity to understand the text easily since they are able to revise their own text in Grammarly. And second, learning writing hortatory text through John Grabe's approach was enjoyable for the students since the teaching and learning process used the technology which is Grammarly. And the third one is Grammarly through John Grabe's approach, which used in the study show that it gave the contribution in teaching and learning writing hortatory text process. So by integrating Grammarly through John Grabe's approach was successfully to improve the student writing hortatory exposition quality. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Miss Ernie. Thank you for telling us about your research. Yeah, from you we have learned how to integrate Grammarly in genre-based approach in writing hortatory exposition text. Yeah, Grammarly can help students to revise their writing, especially on spelling check, grammar, punctuation, and etc. Okay, everyone. Now we move to the next presenter. Yeah, the next presenter is Miss Ria Febrina. She is from Andalas University, Padang, West Sumatra. Now, Miss Ria Febrina will share about the use of ejaan.id page in learning bahasa. Okay, Miss Ria Febrina, please, time is yours. Thank Miss you. Ria Febrina. Thank you, sir. Can you hear my voice? Yes.
I can hear your voice clearly. Ladies and gentlemen, good morning. Thank you for ISOFOL committee for giving me a chance to present our research. I am Ria Fabrina from Andalas University. I will present my research entitled The Use of Ejaan.id Page in Learning Bahasa. This research is collaboration with my partner Dian Noviani Safar from STKIP PGRI Sumatera Barat. Why I am interested with this topic? The era of the 4.0 revolution gives some of the advantages for Bahasa become an international language. Vocabulary of Bahasa allow to spread all countries in the world. It is caused by the number of social media users, which are also controlled by Bahasa users, including Bahasa has been recorded in 56 countries in the world. That Bahasa is studied both formally and informally. Bahasa user tend to choose word in foreign language compared to Bahasa, which is in accordance with the Kamus Besar Bahasa Indonesia or KBBI and Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia or PUED. In this case, ejaan.id is an online editing page which the Bahasa user can do learn Bahasa by using online editing technology. The application of computational linguistic theory is done automatically to the language. One of the realization of computational linguistics can be seen in ejaan.id. Ejaan.id is a non-standard word detection tool in Bahasa. How to use the ejaan.id page? First, the user visit the ejaan.id page and selecting the try new menu. I will try for everyone. Everyone, you can look at this. After user visit the ejaan.id page and selecting the try menu, and then the user enter the data into the input menu and selected the correct spelling now or perbaiki ejaan. Then, ejaan.id page will display the correction of the wrong word by emphasizing red color. You can see this, the correction, and then the red color correction of the wrong word. And then we can learn why that is right and that is a true word. Okay, ladies and gentlemen,
When the word is turned out to be wrong and not in accordance with the Kamus Besar Bahasa Indonesia or KBBI, a word will appear in red. When the something is done by Bahasa user continuously, they get knowledge from the use of the tool. The Bahasa users who are accustomed to accepting the correct use of the word will apply to the next use of Bahasa. Okay, well, then, so my statement of problem that one, first, explain how to user learn Bahasa through the ejaan.id page. And the second, to describe the effectiveness of using the ejaan.id page in learning Bahasa. Nah, well, the result of the research show that first, there are 66 respondents use the ejaan.id page to edit the script. And then second, there are 66 respondents get benefit in writing from ejaan.id. 3, there are 66 respondents write in accordance with Bahasa rules. And fourth, there are 66 respondents didn't recognize incorrectness in using Bahasa words. 5, there are 53 respondents highly recommended ejaan.id to others. And 6, there are 62 respondents use the ejaan.id to check their assignment. Next, 7, there are 61 respondents can learn Bahasa which appropriate with KBBI. And 8, there are 66 respondents edit the manuscript and learn Bahasa. 9, there are 63 respondents really wants ejaan.id page used by Bahasa user. And then there are 66 respondents open ejaan.id by using both handphone and computer. The last 11, there are 50 respondents state that ejaan.id page is complete and secure. Based on the result, we can conclude that ejaan.id is effective for editing and as a media for learning Bahasa. Okay, ladies and gentlemen, that's all for my presentation. Thank you for attention and thank Mr. Nirwansyah. Back to moderator. Yeah, okay. Thank you, Thank sir. you for, okay, yeah. Thank you for Ms. Ria Febrina for your presentation on the use of ejaan.id page in learning Bahasa. Based on your presentation, we have learned how to use ejaan.id page to learn Bahasa and the effectiveness of ejaan.id page for editing the manuscript, yeah, and as a media for learning Bahasa. That's right, yeah. Right. Okay. Okay, participants. Now we move to the third presenter, Miss Edithia Ningtyas and Miss Elis Reni Artiana. Okay, before presentation, for your information, Miss Edithiana Herningtyas has been teaching BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing or Indonesian language for foreign learner at Universitas Indonesia since 2012. She has
took her master's education in the Faculty of Humanities of Universitas Indonesia. Her college, Miss Elis Reni Artiana, has a master's degree in Bahasa Indonesia Education, Universitas Pendidikan Indonesia. She has staff BIPA in many institutions, such as Point Cook Primary Nain School Australia, Balai Pustaka UPI, LBI Universitas Indonesia, and HTWH Constance. And she is also the author of Sahabatku Indonesia, which is a book for BIPA. Okay, without further ado, I would like to invite Miss Edithia Herning Tias and Miss Elis Reni Artiana to present the paper about situs daring tata kata, tahap awal riset dan pengembangan bahan ajar BIPA bagi pembelajar dan pengajar. Miss Edithia Herning Tias, time is yours. Sebentar. Oke. Ya. Silakan Kak Elis terlebih dahulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan presentasi kami dalam bahasa Indonesia. Mohon izin panitia. Dan sebelumnya juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada para presenter sebelumnya. Presentasi Anda sangat sangat memberikan informasi yang tentunya bermanfaat baik bagi kami semua para pengajar dan pastinya untuk para pembelajar dari berbagai bahasa ya, maksudnya pembelajar bahasa asing. Baik, di sini kami pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang situs daring tata kata, sebuah proyek yang sedang kami laksanakan, gitu. Nanti kami akan jelaskan latar belakangnya. Di sini sebetulnya presentasi kami ini merupakan hasil dari tahap awal proyek berkepanjangan yang kami niatkan untuk terus kami lakukan atau bisa mungkin ini bagian dari research and development penelitian kami, penelitian R&D kami, dan ini adalah tahap awal riset. Oleh karena itu nanti rekan-rekan bisa melihat seperti apa proses atau perjalanan penelitian, rencana perjalanan penelitian kami. Baik, sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu poin-poin apa yang akan kami presentasikan hari ini. Mohon Mbak Edithia. Selanjutnya, ya. Apakah suara saya cukup terdengar? Maaf, saya belum cek. Ya, baik. Di sini kami akan jelaskan dulu latar belakang, kemudian tantangan pengajar, kemudian kebutuhan untuk menghadapi tantangan tersebut, berikutnya tentang tata kata secara khusus, dan nanti kami akan perkenalkan juga tim kami. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Edithia. Ya, latar belakang. Seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi saudara moderator sudah menyampaikan bahwa ini tata kata ini adalah situs daring penyedia bahan ajar BIPA, begitu. BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kalau Bapak Ibu saya lihat di sini para pengajar bahasa asing ya banyaknya atau umumnya bahasa Inggris atau bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang dan bahasa-bahasa lainnya. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa tersebut atau pengajaran bahasa asing yang sudah ada di Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing ini relatif baru, Bapak Ibu. Bidang ini bisa dikatakan baru mulai menjadi tren atau mulai naik daun, katakanlah seperti itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jadi usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya banyak sumber bahan ajar yang bisa diperoleh melalui buku atau internet begitu ya. Seperti kemarin ada penjelasan dari Japan Foundation, mereka punya online learning bernama Minato, itu bagus sekali. Nah, untuk BIPA belum banyak yang seperti itu. Belum banyak bahan ajar yang bisa digunakan baik itu oleh pengajar maupun oleh pembelajar, baik itu dalam berbentuk buku maupun daring begitu, atau melalui
yang bisa diakses di internet begitu. Pemerintah saat ini sudah mulai menyediakan bahan-bahan ajar BIPA melalui situs Badan Bahasa, tetapi tentu akan lebih baik kalau misalnya ada lebih banyak lagi sumber bahan ajar yang bisa kita akses bersama. Nah, sebelumnya di sini mari kita sedikit mengingat kembali teori tentang bahan ajar. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini, bahwa bahan ajar dan pengajar adalah dua elemen yang utama dalam proses pengajaran, termasuk pengajaran bahasa, begitu ya. Tanpa ada pengajar dan tanpa ada bahan ajar, proses pengajaran itu tidak akan berlangsung dengan baik. Tujuan pembelajaran tidak bisa dicapai dengan sempurna begitu. Bahan ajar mempunyai peranan penting dalam satu proses belajar mengajar. Pengajar menggunakan bahan ajar sebagai sarana untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, Mbak Edith. Untuk itulah, karena ini sangat penting, posisi atau fungsi dari bahan ajar ini sangat penting keberadaannya. Seringkali sebagai pengajar, khususnya pengajar BIPA, kami menghadapi atau mengalami banyak persoalan berkaitan dengan bahan ajar ini. Ada banyak tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan bahan ajar ini. Begitu. Tetapi saya dan Mbak Edithia sebagai pengajar BIPA tidak mau mengeneralisasikan masalah atau tantangan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami menyebarkan angket untuk bertanya kepada rekan-rekan kami tentang apakah mereka juga mengalami persoalan yang sama ketika berhadapan dengan ketersediaan bahan ajar BIPA ini. Dan ini juga sebetulnya yang menjadi dasar proyek pengembangan situs daring kata-kata ini atau proyek penelitian kami ini. Dari sinilah cikal bakal kami berpikir bahwa sepertinya ada kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan ajar BIPA ini. Oleh karena itu kami menyebarkan angket, di antaranya di sini kami bisa sampaikan pertanyaan apa saja yang kami sampaikan kepada para responden. Yang pertama, apakah Anda merasa bahan ajar yang disediakan instansi Anda sudah cukup? Ya, ini untuk pengajar yang mengajarkan bahasa Indonesia di institusi. Begitu. Tapi juga ada pengajar BIPA yang independen, tidak terikat dengan lembaga manapun, sehingga kami juga bertanya kepada mereka, apakah bahan ajar yang Anda miliki sudah cukup? Begitu ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya juga, apakah Anda merasa kesulitan mendapat bahan ajar BIPA? Begitu. Karena saya dan Mbak Edith merasa kesulitan, jangan-jangan ini juga dihadapi oleh para pengajar BIPA lainnya. Dan ternyata baik itu yang pertama tadi maupun yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah seperti yang sudah kami duga, tapi juga kami cukup terkejut dengan angka yang begitu besar bahwa mereka merasa kesulitan untuk memperoleh bahan ajar BIPA. Begitu ya. Dari sinilah kami mulai menyimpulkan begitu bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu tantangan pertama adalah akses terhadap sumber bahan ajar BIPA, lalu terbatasnya waktu dalam menyusun bahan ajar. Nah, ini juga yang kerap menjadi tantangan. Kita bisa atau kita mampu membuat bahan ajar begitu ya, tapi kita tidak punya cukup waktu untuk membuatnya. Mungkin mengajarnya hanya 1 jam, tapi membuat bahan ajarnya bisa lebih dari 1 jam untuk satu pertemuan tersebut begitu. Kemudian juga yang tidak kalah menjadi masalah adalah kadang-kadang kita sudah mentok gitu membuat bahan ajar BIPA ini atau membuat bahan ajar ini. Kira-kira permainan apa lagi ya yang bisa dibuat begitu untuk menarik perhatian siswa begitu ya, atau ini bahan ajar berbicara ini harus diseperti apakan biar lebih menarik begitu ya. Ini juga yang menjadi kadang-kadang menjadi tantangan para pengajar ketika membuat bahan ajar. Selanjutnya. Nah, untuk itulah ada kebutuhan untuk menghadapi tantangan ini. Ada kebutuhan untuk menghadapi dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang tadi dihadapi oleh para pengajar. Dan biasanya, hal yang biasanya dilakukan oleh para pengajar itu diantaranya mencari bahan ajar dari buku-buku, begitu. Tetapi bahan ajar dari buku ini memiliki ada kekurangan dan kelebihannya, begitu. Kelebihannya
adalah siap pakai, bisa langsung digunakan oleh guru, tapi kelemahannya ketersediaannya sedikit, atau ongkos kirimnya mungkin mahal begitu, atau harga per bukunya mahal. Untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, para pengajar BIPA ini tersebar di banyak negara, tidak hanya di Indonesia, dan pengajarnya juga ada juga yang orang asing begitu ya, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, tapi pengajarnya juga orang asing. Artinya ketika mereka mau mengakses buku-buku BIPA yang dijual di toko-toko Indonesia, bisa dibayangkan berapa ongkos kirim ke negara tersebut. Misalnya dari Indonesia ke Eropa misalnya, itu menjadi kendala tersendiri. Selanjutnya, yang biasanya menjadi jalan solusi atau solusi berikutnya adalah Mbak Edi, yang saat ini lebih sering kita gunakan yaitu adalah mencari bahan ajar dari internet. Kita tahu ada banyak sumber bahan ajar dari portal berita, dari YouTube dan lain sebagainya. Tetapi kelemahannya adalah bahan ajar ini harus kita adaptasi terlebih dahulu, khususnya untuk pembelajar BIPA di level dasar. Tidak bisa kita langsung ambil teks dari Kompas misalnya, langsung diberikan kepada siswa. Kita harus melakukan adaptasi terlebih dahulu, dan itu juga memakan waktu. Nah, dari sini ada kesimpulan begitu ya. Kesimpulan berikutnya yang kami rumuskan adalah, Mbak Edi, ada kebutuhan akan bahan ajar BIPA ya yang siap pakai seperti buku tadi, tetapi mudah didapatkan seperti dari internet tadi. Nah, dua hal ini yang menjadi cikal bakal penelitian kami atau proyek R&D kami untuk membuat sebuah produk atau membuat sebuah situs yang menyediakan bahan ajar BIPA yang siap digunakan baik oleh pengajar maupun pembelajar BIPA. Selanjutnya, Mbak Edith. Di sini tahapan yang kami lalui dan akan terus kami lakukan adalah tahapan R&D yang kami rumuskan ini adalah pertama kami mencari potensi dan masalah yang kami hadapi, begitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada potensi dan ada masalah, begitu. Kemudian kami melakukan pengumpulan data melalui angket tadi salah satunya, dan melakukan desain produk, lalu validasi desain, dan selanjutnya uji coba produk begitu. Dan ini akan terus-menerus kami lakukan sampai tidak ada batas waktunya begitu, karena kami berharap situs kata-kata ini kemudian akan menjadi lebih baik lagi dari masa ke masa. Silahkan selanjutnya Mbak Edi. Nah, untuk itulah kami ingin memperkenalkan situs tata kata yang lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan oleh Mbak Edithia. Silakan Mbak Edithia. Ya, terima kasih. Saya memanggilnya Kak Elis ya. Terima kasih Kak Elis. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Edithia Hernitias atau biasa dipanggil Edith ya. Di sini saya Kak Elis dan tim akhirnya mencari solusi lain untuk masalah yang sudah diungkapkan sebelumnya mengenai ketersediaan bahan ajar. Kami akhirnya membuat produk berupa website. Jadi kami berpikir kalau website itu tidak akan mengganggu memori handphone atau memori perangkat yang digunakan oleh pengajar BIPA. Jadi untuk sementara ini kami menggunakan website. Kemudian pada awalnya kami menciptakan tata kata ini, kami menggunakan beberapa foto yang didapatkan oleh tim kami. Ini adalah foto yang diberikan oleh salah satu anggota tim yang bekerja sama dengan rekan-rekan mereka, rekan-rekan dia. Tapi kemudian kami sudah mencoba memberikan tautan tata kata ini kepada beberapa pembelajar asing. Kemudian mereka memberikan masukan kepada kami dari desain awal ini. Terlihat sekali bahwa dari desain awal ini sepertinya tujuan atau target dari pembelajarnya ini adalah orang kantor, bisnis. Jadi dari situ kami melakukan revisi lagi untuk desain. Akhirnya kami membuat desain dari produk, desain muka dari produk kami membuat menjadi lebih fleksibel dari segi tampilan. Kemudian ini juga kami membawa moto ini, moto yang biasanya digadang-gadang oleh pengajar BIPA,
yaitu buanakan bahasa Indonesia, karena sesuai dengan tujuan dari pemerintah juga ingin menduniakan bahasa Indonesia. Jadi kami masukkan ini juga di dalam website. Ini juga hasil masukan dari beberapa orang. Nah, ini terlihat di muka dari produk desain muka website Tata Kata, kami sudah melakukan beberapa revisi. Kemudian mengenai isi kami menggunakan kurikulum dari Permendikbud nomor 27. Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mempunyai 7 pelevelan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan itu harapannya akan digunakan oleh semua pengajar BIPA di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kami akhirnya berpikir, bagaimana dengan kurikulum? Awalnya kami berdiskusi, kemudian kami berpikir ini yang akan dipakai oleh orang nantinya. Jadi kami melihat potensi itu, jadi kami memakai kurikulum Permendikbud nomor 27. Nah, dari kurikulum tersebut ada 7 pelevelan BIPA. Di dalamnya ada beberapa kemahiran, seperti berbicara, menyimak atau mendengarkan, kemudian membaca dan menulis. Kemudian di dalam angket kami bertanya kepada responden, materi apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh responden. Bisa kita lihat bahwa mayoritas responden memilih ingin mendapatkan semua materi. Artinya responden ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi dari semua kemahiran yang sudah dicantumkan dalam Permendikbud. Untuk itu kami berusaha untuk mengakomodasi kekhawatiran atau masalah yang dihadapi oleh para pengajar tersebut dengan memberikan 7 pelevelan. Nah, dari sini ini juga nanti akan ada revisi desain pastinya. Dan di sini kita lihat terlihat bahwa ada 7 pelevelan untuk pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah melihat pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah umum, tentu saja pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing ini sangat berbeda. Di sekolah, anak-anak biasanya tidak mulai dari alfabet, ya karena sudah mengenal bahasa Indonesia, kecuali di sekolah internasional di beberapa kelas. Nah, di sini kami membagi lagi BIPA 1 menjadi 10 topik. Topik pertama ini kami fokus pada alfabet dan nomor. Jadi artinya kami ingin para pembelajar bahasa Indonesia di negara lain itu mampu melafalkan huruf dengan baik. Masalah yang dihadapi oleh pengajar bahasa Indonesia di negara lain atau di luar Indonesia adalah ketersediaan bahan. Mereka terkadang ada di lingkungan yang tidak banyak orang Indonesianya. Jadi pembelajar bertanya-tanya bagaimana melafalkan bahasa Indonesia yang baik. Salah satu sumbernya biasanya didapat dari pengajar itu sendiri. Nah, kami ingin membantu. Kemudian, ini dari kurikulum tersebut, dari 7 pelevelan BIPA, kami membagi lagi dari setiap topik tersebut ada materi 4 kemahiran dan tata bahasa serta budaya. Kita bisa lihat di sini setelah menekan tombol topik pertama akan tersedia 4 kemahiran ini dan 1 tata bahasa. Artinya di sini bisa digunakan. Bagaimana jika kelas tersebut adalah kelas yang terintegrasi, artinya kelas membaca dan menulis mungkin digabungkan atau berbicara dengan menyimak digabungkan. Nah, di sini materi yang kami pakai ada juga yang muncul di materi menyimak, artinya fokus latihan tersebut ada pada audio atau video, simakan atau dengaran. Kemudian dengan audio atau video yang sama, kami memasukkannya ke dalam materi berbicara. Artinya materi tersebut bisa juga digunakan di dalam kelas berbicara untuk sebagai model pelafalan atau model dialog. Nah, ketika kita menekan tombol setiap kemahiran akan muncul seperti ini, teks 1, teks 2, teks 3. Tentu saja satu pertemuan itu tidak akan satu topik itu tidak akan habis dalam satu pertemuan. Oleh karena itu kami berusaha juga mengakomodasi
Mungkin pertemuan unit 1 bisa dilakukan 2 atau 3 pertemuan dengan membaginya menjadi beberapa teks. Di sini kami melihat kebutuhan, awalnya desain ini kami buat sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi ini kami berpikir kami membutuhkan materi yang online, tapi kami juga membutuhkan materi yang bisa dicetak untuk digunakan di dalam kelas. Nah, kemudian terjadi pandemi, tapi kami tetap memegang bahwa tentu saja kita berdoa pandemi ini segera berlalu. Nah, jadi kami ingin website ini terus dapat digunakan setelah pandemi berlalu. Jadi kami tetap menyediakan latihan yang dalam bentuk cetak. Ini adalah contoh tampilan latihan sebelum direvisi. Ini adalah produk awal kami, hanya terdiri dari audio, kemudian ada fasilitas untuk mengunduh transkrip. Mungkin untuk Bapak Ibu yang asing dengan kata unduh itu adalah download, bahasa Indonesia download. Ya, kemudian di sini kami sediakan latihan dalam bentuk latihan daring atau online dan latihan yang bisa digunakan di dalam kelas dalam bentuk cetak. Di sini kami berikan juga kunci jawaban. Kenapa? Karena tujuan utama kami membuat website ini adalah membantu para pengajar, bukan pembelajar, untuk menyediakan bahan ajar. Oleh karena itu, kami menyediakan kunci jawaban. Dan jika pembelajar ada yang menggunakan website ini, mereka bisa menggunakan kunci jawaban ini untuk memeriksa secara mandiri juga. Kemudian kami melakukan revisi dari tampilan tersebut dan menambahkan beberapa fitur, yaitu mengenai kosakata. Karena kami setelah kami lakukan beberapa kali uji coba, kami merasa kosakata ini sangat penting diperoleh oleh pembelajar sebelum mereka mendengarkan audio atau melihat video. Mungkin ada beberapa pengajar yang merasa tidak perlu, pengajar bebas untuk menggunakan bagian ini. Jadi kami benar-benar membebaskan pengajar untuk menggunakan materi kami. Kemudian tetap ada kunci jawaban dan disertai atau dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan. Kenapa? Karena kami ingin menjadikan website ini adalah salah satu website berbagi dari para pengajar BIPA. Langkah-langkahnya tentu saja bukan langkah-langkah yang paten. Artinya langkah-langkah ini tentu saja bisa disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu percayai. Maksudnya mungkin cocok tidak di dalam kelas Bapak Ibu, bisa dipilih yang mana yang cocok atau mungkin bisa digantikan sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu saja kami cantumkan fokus dan tujuan kegiatan. Artinya apa? Kembali kepada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini tentu saja membantu para pengajar atau pembelajar mendapatkan bahan ajar dengan mudah atau membuat variasi kegiatan di kelas. Tetapi jangan lupa tetap harus fokus pada tujuan kegiatan. Jadi di sini kami mencantumkan tombol fokus dan tujuan kegiatan agar pembelajar dan pengajar tetap pada tujuan utama, targetnya apa. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah contoh materi ajar. Saya akan memperlihatkan materi ajar yang sekarang yang sedang muncul di media sosial akhir-akhir ini adalah penggunaan TikTok. Artinya penggunaan TikTok itu berupa video. Tapi di sini kita ingin mengganti bahwa video itu tidak hanya untuk materi menyimak saja, tetapi bisa juga untuk materi membaca. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di dalam teks ini ada instruksi yang sederhana. Ya, hanya baca teks ini. Diharapkan pembelajar tahu. Ya. Nah, dari materi itu mohon maaf ya. Dari materi itu kita bisa lihat fokus penggunaan kata aku. Kemudian ada pertanyaan, kenapa mengajarkan pembelajar bahasa Indonesia atau orang asing ini kata aku?
terkesan tidak sopan. Nah, di sini kami berharap materi ini bisa juga memberikan wawasan kepada para pembelajar bahasa Indonesia orang asing bahwa kata itu lazim digunakan di dalam media sosial oleh anak muda. Ya, karena dalam situasi ini saya mengambil TikTok karena saya membuat sendiri kami memakainya TikTok ya. Nah, kemudian di sini adalah berangkat dari pemahaman tersebut mengenai penggunaan kata aku, kami akhirnya membuat materi lain yang mengajak pembelajar untuk menggunakan kata saya. Tentu saja, seperti profil di dalam LinkedIn ini, kami mengajak pembelajar menggunakan kata saya. Nah, penjelasan-penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut akan dijelaskan di dalam bagian langkah-langkah pembelajaran. Artinya, tidak hanya berupa materi membaca atau menulis saja yang diajarkan, secara tidak langsung pembelajar juga diajarkan mengenai budaya. Bagaimana menggunakan aku, bagaimana menggunakan saya. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan penggunaan kata-kata pronomina dalam bahasa yang lain. Contohnya dalam bahasa, contohnya di Sulawesi, penggunaan kata kita untuk nah, seperti itu akan dijelaskan pada BIPA level 7 yang sudah mengacu pada bahasa-bahasa informal daerah di Indonesia. Jadi untuk awal, untuk BIPA 1 kami fokus pada, nah ini contohnya. Nah, kemudian ini adalah contoh simakan. Jadi mengenai IMLA, kami tetap mencantumkan materi IMLA di dalam materi tata kata. Ini juga bisa sebagai kosakata yang mereka harus tahu sebelum mereka belajar memperkenalkan diri. Contohnya, mungkin karena keterbatasan waktu, saya lewati bagian ini. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada 3 kegiatan utama yang ada pada poin RPP yang biasa digunakan oleh pengajar. Kami fokus pada langkah pembelajaran ini saja. Ini contoh untuk kelas teks 1, bagian topik pertama, alfabet dan angka. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini kami menyediakan catatan kecil di bawah. Artinya, catatan ini adalah variasi kegiatan. Jadi, melalui website ini kami tidak ingin mengajak pengajar untuk saklek menggunakan satu materi ini saja atau menggunakan cara ini. Artinya kami ingin mengajak pengajar juga untuk memvariasikan kegiatan dari bahan-bahan yang kami sediakan atau punya cara yang lain. Dari semua hal yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa lihat konsep website kami. Kami menggunakan kurikulum Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Isinya terdiri atas 4 kemahiran, 1 tata bahasa, dan tentu saja budaya yang secara tidak langsung muncul di dalam teks-teks yang dilatihkan. Untuk bagian pelevelan BIPA yang lebih tinggi, bagian budaya ini bisa dimasukkan dalam bentuk teks tambahan berupa informasi tradisi dari wilayah-wilayah di Indonesia. Tapi untuk level dasar kita bisa lihat dari penggunaan aku dan saya tadi. Kemudian bentuk latihan yang kami sediakan ada latihan yang berupa permainan interaktif dan materi PDF yang bisa dicetak. Kemudian ditambahkan langkah-langkah pembelajaran di dalamnya. Nah, situs bahan ajar BIPA ini kami berharap bisa digunakan sebagai bahan ajar utama atau sebagai suplemen bahan ajar dari bahan ajar yang sudah dimiliki oleh instansi pengajar BIPA atau yang sudah dimiliki oleh pengajar BIPA mandiri. Tujuan lain tata kata kami mengambil dari Allwright, berpendapat bahwa materi ajar harus dapat melatih siswa untuk belajar sehingga siswa bisa menggunakan buku untuk menemukan ide-ide dan kegiatan untuk belajar. Artinya di sini kami tidak hanya ingin memberikan bahan ajar saja, tapi kami ingin mereka menggunakannya. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa contoh penggunaan dalam media sosial yang lebih dekat dengan pembelajar. Selain itu,
kami juga ingin bersama-sama dengan pengajar BIPA untuk menjadikan website atau situs tata kata ini sebagai wadah untuk bertukar ide. Mungkin saja ada pengajar yang mempunyai materi tetapi tidak tahu harus diapakan materi tersebut, bisa diskusi dengan tim kami. Ya, sebenarnya kami tidak bisa berkata bahwa website ini adalah satu-satunya atau yang pertama. Karena kami rasa sudah ada beberapa website lain yang juga mempunyai konsep sama. Tapi di sini kami ingin sama-sama bekerja sama dengan para pengajar dan pegiat BIPA atau mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang BIPA di dalam website ini. Nah, ini adalah tim kami dari untuk divisi riset dan pengembangan ada Kak Elis dan saya, dan kemudian kami dibantu oleh Saudara Rikrik untuk pembuatan website ini, dan Mas Sesko Satrio Wicaksono untuk bagian perekaman audio juga. Karena beliau adalah pembawa acara TVRI, beliau mempunyai suara yang cukup jelas untuk digunakan sebagai audio. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dilayangkan ke alamat surel berikut. Terima kasih. Selamat siang. Ya, halo. Ya, terima kasih Ibu Edithia dan Ibu Elis. Terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Thank you for telling us about the development of tata kata website, ya, tatakata.com website, whose function is to provide BIPA teaching materials for students and teachers. Okay, now I will before we move to the Q&A session, I would like to remind all participants, if you want to give question, please type your questions in the chat box. And don't forget to write your name and institution, and of course, to whom the question is addressed. Okay, now we move to the Q&A session. Okay, next. Okay, yeah. For the first question, addressed to Bu Elis dan Bu Edithia dari Ibu Febrina. Pertanyaannya adalah terkait produk yang Ibu sampaikan, apakah tata kata sudah memiliki fitur untuk menguji pembelajar BIPA setelah memahami materi BIPA di tata kata tersebut, seperti UKBI? Ya, silahkan, saya persilahkan kepada Ibu Elis dan Ibu Edithia untuk menanggapi pertanyaan ini. Silakan Mbak Edithia dulu menjawab. Iya, terima kasih Kak Elis, terima kasih Mas Irwansyah, dan terima kasih Ibu Ria Febrina ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pengujian ini memang kami sudah memikirkannya sejak kami membuat materi. Jadi untuk pengujian ini kami masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu belum kami cantumkan di dalam website. Tapi memang kami merasa pengujian ini sangat perlu dilakukan. Nah, untuk sementara tidak menutup kemungkinan juga kami akan mengarahkan pembelajar untuk memasuki website UKDI. Gitu. Jadi ada bagiannya nanti. Terima kasih, Ibu Dea. Mungkin Kak Elis ingin menambahkan? Ya, untuk menambahkan, memang betul bahwa yang kami cantumkan di situs atau di presentasi kami tadi adalah fitur-fitur yang sudah katakanlah siap meskipun belum 100% karena masih tetap dalam proses tahap pengembangan. Kami baru sampai pada tahap awal, jadi ada masih banyak tahap berikutnya begitu. Dan untuk fitur untuk menguji kompetensi atau hasil belajar itu tentu akan menjadi salah satu target kami, tapi memang belum kami cantumkan karena khususnya untuk pembelajar mandiri, mereka tidak bisa mengukur seperti apa hasil belajar mereka, tidak punya patokan apakah ini saya sudah masuk ke dalam kategori bisa atau tidak bisa. Berbeda dengan pembelajar yang dibimbing oleh guru begitu ya, mereka bisa dites oleh gurunya. Untuk itu kami merasa ini sangat perlu dan akan
nanti ketika sudah siap tentu akan kami tampilkan fitur tersebut di situs Tata Kata. Dan tentu saja karena yang kami buat nantinya, dan saya pikir di situs manapun jika memang ada, itu merupakan apa ya, yang resmi itu dari pemerintah, yaitu UKBI begitu ya, karena pemerintah juga sudah menyediakan tes kompetensi bahasa Indonesia ini, tes kemahiran ini. Oleh karena itu di Tata Kata ini nanti adalah seperti persiapan menghadapi UKBI begitu. Dan nanti tentu saja sebagai yang resmi untuk mengetes seperti apa tingkat kemahiran mereka, tentu kan akan kami arahkan ke UKBI begitu, seperti yang Mbak Edithia sampaikan. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ibu Elis dan Ibu Edithia. Thank you for your explanation. Okay, we move to the next question. Oke, kembali masih untuk Ibu Elis dan ya, pertanyaannya langsung saja dari Ibu Elsya, apakah situs itu gratis atau tidak? Seperti itu, silahkan dikomentari Ibu. Baik, untuk Ibu Elsya dari Universitas Halmahera, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebagai pengajar, dari sudut pandang pengajar, kami awalnya bahkan sampai dengan beberapa waktu terakhir kemarin berpikir bahwa ini gratis, 100% gratis, karena tujuan awalnya adalah untuk membantu pengajar dan pembelajar IPA, begitu ya. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, ternyata banyak hal yang membutuhkan dana. Seperti Bapak Ibu tahu, website itu kami harus membeli domain dan lain sebagainya, dan ada banyak istilahnya, seperti aplikasi-aplikasi pendukung yang harus kami gunakan begitu ya untuk mendukung situs ini di dalam website tersebut, termasuk nanti latihan-latihan daring yang bisa dilakukan secara daring begitu, itu menggunakan aplikasi tertentu yang saya pun tidak tahu namanya apa karena itu bagian IT, dan ternyata berbayar. Oleh karena itu untuk menggabungkan dua idealisme ini, yang satu idealisme dan hal yang ideal dan hal yang realitanya seperti apa begitu, kami akhirnya mencari jalan tengah bahwa situs Tata Kata ini ada bagian yang gratis, bisa diakses secara gratis begitu, tapi ada juga yang berbayar begitu. Nah, tentu saja dana yang kami peroleh nantinya dipakai kembali untuk pengembangan situs Tata Kata ini, dan yang dikembangkan tidak hanya yang berbayarnya saja begitu, yang gratisnya juga akan terus dikembangkan dan diperbarui. Karena salah satu poin yang ingin kami atau prinsip yang ingin kami pegang terus adalah Tata Kata ini situs daring penyedia bahan ajar MIPA yang mudah diakses dan juga selalu diperbarui begitu dalam kurun waktu tertentu. Otomatis pengembangannya pun akan terus menerus dilakukan seperti itu. Mbak Edithia, ada tambahan? Iya, sejalan dengan pendapat Kak Elis ya, pada akhirnya kami berpikir untuk berbayar dengan sangat berat hati. Awalnya kami akhirnya memikirkan kami butuh pengembangan ini membutuhkan dana. Oh ya, terkait dengan pengembangan ini, mengomentari tadi pertanyaan yang pertama tentang UKBI. Persiapan UKBI di sini di kolom komentar ada pendapat salah satu pengajar BIPA, Ibu Lia. Nah, Ibu Lia berpendapat, iya, mengalami kesulitan untuk mencari bahan UKBI. Nah, nantinya kami akan mengarahkan untuk tes-tes UKBI itu ada di BIPA di level yang 5 ke atas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini the question addressed to Miss Erni Yulianti from NIA. The question is, could you describe how to use Grammarly specifically on GBA step? Okay, Miss Erni, I invite you to comment on this question. Okay, thank you for the question by Mbak Nia. Here, Grammarly use what I explained before on the procedure for the Jongra base. I use the Grammarly for the third step in joint construction. This is the
time or the stage for the students use the Grammarly when they try to conduct one of the text about the hortatory text. They try to upload the text into the Grammarly in the joint construction. That's all. Thank you. Okay, thank you for the answer, Miss Ernie. Next, the next question addressed to Miss Ria Febrina. The question from Mr. Efri. The question is, ejaan.id sudah digunakan oleh siapa saja? Apakah fiturnya terbatas pada kata yang sesuai dengan KBBI atau sudah sampai pada susunan kalimat? Miss Febriana, I invite you to comment. Thank you. Boleh saya menjawab dalam bahasa Indonesia? Ya. Baik, terima kasih Ibu Efri. Ejaan.id memang sudah digunakan oleh banyak orang. Dan ini sebenarnya sudah saya siapkan dari tahun 2016 dan pada prinsipnya tadi saya juga pernah berbincang dengan tim Badan Bahasa 2018 kemarin waktu Kongres Bahasa Indonesia, apakah di Badan Bahasa sudah ada penyuntingan daring. Dan ketika itu memang mereka mengatakan sudah ada, dan saya menemukan jawabannya tadi melalui presentasinya Mbak Lu Anik. Jadi ternyata memang CPB sebenarnya adalah konsep yang mirip dengan yang diusung oleh Ejaan Bahasa Indonesia, oleh ejaan.id. Dan ejaan.id ini sebenarnya saya pikir mungkin lebih dulu ada daripada CPB. Tapi fitur utama yang sedang kami kembangkan saat ini ialah fitur pada tatanan kata atau pada kata dasar. Sementara CPB tadi sudah mengarah pada kata berimbuhan. Dan untuk persoalan penerapan penyuntingan kata dasar tadi sudah mengarah kepada konsep kalimat. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mengunggah teks tadi ke dalam ejaan.id, maka sudah bisa dalam bentuk uraian dalam kalimat. Nanti penyuntingan langsung pada bentuk-bentuk yang salah, kata-kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Nah, fitur ini sudah digunakan oleh banyak orang, dan dari data yang masuk ke dalam website kami itu perharinya jumlah pengunjungnya itu bisa mencapai 1.000 orang atau lebih, bahkan terus meningkat setiap hari. Ketika beberapa waktu lalu saya mendata ejaan.id sempat mengalami server down atau kelebihan pengunjung. Artinya ejaan sama seperti yang diusung oleh Mbak Elis dan Mbak Edithia, ejaan.id ini merupakan salah satu laman atau penyuntingan atau website online yang sengaja disiapkan untuk pembelajar bahasa Indonesia agar mereka tahu kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang saat ini memang tanpa kita sadari dalam keseharian selalu kita gunakan salah. Hal yang utama yang selalu saya dengarkan sebagai seorang pengajar ialah kata absen misalnya. Bu, saya belum absen. Padahal dalam bahasa Indonesia absen artinya tidak hadir. Dan mereka tidak mau belajar atau memperbaiki kesalahan bahwa kata yang benar itu ialah hadir atau saya mau mengisi kehadiran. Nah, ini juga berlaku pada bentuk contoh yang lain seperti metode, yang salahnya ialah metoda, praktik yang seharusnya disebut, tapi malah kita tahu dokter sebagai pengusung model berbahasa malah di mana-mana menggunakan kata praktek yang salah. Nah, kegelisahan saya terhadap banyaknya fenomena kesalahan ini, kemudian saya berpikir apa media yang paling tepat digunakan untuk mensugesti mahasiswa dan mahasiswa agar mereka sadar mereka menggunakan kata yang salah. Apalagi misalnya kita sebagai guru atau dosen, ketika mahasiswa menulis karya ilmiah atau skripsi, kita selalu nyinyir, ini banyak sekali kesalahan bahasa Indonesianya, dan mereka kemudian bingung harus bertanya kepada siapa. Karena kalau mereka menyewa editor, kita sama-sama tahu biaya untuk menyewa editor per halamannya sangat mahal. Sehingga sama dengan konsep yang diusung oleh tatakata.com, aplikasi ejaan.id ini juga gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Apakah mereka mau memeriksa tulisan kesalahan penulisan di dalam karya ilmiah, karya kreatif, silakan, tidak ada masalah. Tapi memang ejaan.id saat ini masih dalam tahap pengembangan. Ya, seperti Mbak Eli sampaikan tadi bahwa biaya yang kita gunakan untuk aplikasi ini sangat mahal per tahunnya, harus juga jaga servernya, domainnya, hostingnya. Sementara saya secara pribadi memulai dengan dana pribadi gitu.
Dan ketika sudah mencoba untuk menghubungi pihak-pihak tertentu, memang karena belum terasa manfaatnya, memang ada yang belum tertarik untuk mengembangkan. Tapi saya sebagai seorang pengajar dan juga sebagai pencipta aplikasi, malah saya tertarik dengan teknologi-teknologi yang saat ini memang dia siapkan untuk membantu siswa dan mahasiswa kita dalam belajar. Misalnya untuk penyuntingan ada ejaan.id, ada CPB nantinya, dan juga untuk pembelajar BIPA ada tata kata. Nah, ini yang sebenarnya saya usung dalam konsep ejaan.id, bahwa kita ingin membantu siswa dan mahasiswa kita, bahkan juga guru atau dosen atau siapapun pembelajar yang ingin belajar bahasa Indonesia, agar mereka menyadari bahwa banyak kosakata yang salah digunakan dalam keseharian. Namun dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa belajar. Dengan dalam ejaan.id ada tanda berwarna merah, kita bisa belajar bahwa saya selama ini salah ya menggunakan kata itu. Sehingga laman ejaan.id membantu memberitahu bahwa inilah bentuk yang benar. Kami berharap agar secara kontinu ini bisa mensugesti kita untuk memperbaiki pelan-pelan dan mempengaruhi orang lain untuk memberitahu bahwa oh ternyata saya selama ini salah loh menggunakan kata ini, sebaiknya kita menggunakan kata yang ini. Nah, saya pikir jawaban dari masalah kita terhadap banyaknya kesalahan penggunaan bahasa adalah teknologi. Memang kita harus mendekatkan teknologi itu kepada masyarakat. Kita harus mengikuti ritme kita masyarakat, bahwa mereka mau tidak mau pada hari ini memang menggunakan teknologi sebagai keseharian. Kan sudah ada fenomenanya bahwa kita tidak takut ketinggalan dompet, tapi kita takut ketinggalan handphone gitu. Jadi artinya memang teknologi menjadi alat sehari-hari kita untuk berkomunikasi dengan siapapun dari berbagai negara. Jadi begitu Pak Mas Nirwansa, bahwa jawaban saya terhadap pertanyaan dari Ibu Erni tadi. Terima kasih Ibu Erni. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. I think this is one question, last question. For address to Bu Elis dan Bu Edithia dari Ibu Lia, apakah ada rencana kata-kata menyediakan materi untuk UKBI? Sepertinya tadi sudah dijawab ya. Ini langsung sudah dijawab oleh Ibu Elis dan Ibu Edithia. Okay, everyone, I think I will wrap up our session now. Thank you for your attention. Thank you for all presenters. Thank you for all participants. Thank you very much. And now you can leave this room by clicking leave breakout room and move to main room. To join a closing ceremony. Okay, that's it. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.